dan juga barang, dan kita harapkan ini menjadi sebuah daya saing yang baik bagi negara kita. Belum selesai, proyek kereta cepat sudah setor triliunan ke negara. Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung hingga saat ini terus dikebut. Meski masih dalam tahap pembangunan, proyek KCJB sudah memberikan kontribusi pada penerimaan negara. Hal itu disampaikan Presiden Direktur PT KCIC Duyana Slamet Riyadi dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 5 DPR RI. Pada kesempatan itu, Duyana menyebutkan kontribusi kereta cepat Jakarta-Bandung untuk penerimaan negara sampai 31 Desember 2021 sudah mencapai 5,34 triliun rupiah. Pihaknya memaparkan kontribusi itu berasal dari kewajiban pajak 3,37 triliun rupiah, pembayaran penggantian PBB ruang milik jalan 16,9 miliar rupiah, pembayaran sewa BMN untuk stasiun Halim sampai 50 tahun ke depan sebesar 1,16 triliun rupiah, serta pembayaran sewa Rumija Tol Trase KCJB 436,8 miliar rupiah. Kontribusi lainnya dari KCJB hingga saat ini adalah adanya pertumbuhan ekonomi negara seperti yang tertuang dalam pre-assessment tahun 2018-2019 yang dilakukan oleh Sukovindo sebagai asesor. Pertumbuhan ekonomi tersebut bersumber dari aktivitas lokal purchase yang mencapai 69,70% dari seluruh total belanja pengadaan yang dilakukan dalam proyek KCJB. Proyek KCJB juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi warga terdampak lewat realisasi pengadaan lahan sebesar 15 triliun rupiah yang dibayarkan langsung pada warga dengan harga yang sesuai undang-undang terkait. Belum lagi serapan tenaga lokal untuk proyek KCJB yang mencapai 13.477 orang. KCIC pun telah mendapatkan penyuntikan dana dari penyertaan modal negara atau PMN dari PT KAI melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia selaku konsorsium BUMN Indonesia untuk proyek kereta cepat pada akhir Desember 2021. Proyek KCJB 75% dibiayai lewat pinjaman dari JDB, 25% dari ekuitas melalui PSBI 60% dan BUMN Cina 40%. Mengenai PMN yang diberikan pemerintah, hal itu merupakan solusi yang diberikan negara berupa suntikan modal pada BUMN sponsor KCJB. Dengan demikian, total komposisi pembiayaan untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung antara lain berasal dari pinjaman JDB, ekuitas melalui PSBI dan BUMN Cina. Akibat adanya pandemi COVID-19, 4 BUMN sponsor Indonesia sampai dengan April 2021 belum bisa melakukan setoran modal secara penuh, sehingga pemerintah memutuskan untuk menyuntikkan PMN kepada PT KAI yang kini menggantikan Wika sebagai leading sponsor. Suntikan PMN kepada PT KAI tersebut saat ini digunakan untuk berbagai kebutuhan yang bersifat urgen dalam upaya percepatan pelaksanaan proyek seperti pembayaran sewa BMN Rumija Tol dan penggantian PBB Jasa Marga, biaya penyambungan uji LPLN, investasi untuk implementasi GSMR, pembayaran progres pekerjaan kepada kontraktor dan konsultasi supervisi, asuransi, pajak, dan material offshore penting.